Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Lihayati dengan NIM H540122132 akan menjelaskan dan mendemonstrasikan analisis Sarima. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai SAR, SMA atau Sarima. Apa itu Sarima? Sarima atau Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average adalah perpanjangan dari model ARIMA yang memasukkan komponen musiman selain komponen non-musiman. Nah, Sarima ini bisa dinotasikan seperti rumus yang ada di PPT. M itu adalah jumlah observasi per tahunnya, yang ini. P yang besar itu ada jumlah parameter autoregresifnya, AR-nya musiman, D itu jumlah diferensiasinya, dan Q besar itu MA musiman. Untuk untuk Sarima ini huruf-huruf ordanya itu huruf berbesar. Nah, di sini ada komponen musiman model Sarima, itu ada tiga elemen. Yang pertama itu seasonal autoregressive atau SAR atau ordonya itu P. Yang kedua itu ada seasonal integrated D besar. Yang ketiga itu ada seasonal moving average I besar. Nah, kenapa analisis Sarima? Karena Sarima ini digunakan untuk mampu menangani pola musiman yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan model ARIMA dan dapat mengakomodasi tren jangka panjang dan pola berulang dalam data. Yang ketiga, jika data yang mempunyai pola musiman tetapi tidak menggunakan Sarima, maka model bisa memberikan prediksi yang kurang akurat. Nah, siapa yang bisa menggunakan Sarima ini? Model Sarima ini bisa digunakan oleh para analis, ekonom, dan pebisnis, serta para peneliti cuaca dan energi. Nah, kapan menggunakan Sarima ini? Sarima ini cocok digunakan ketika data memiliki pola musiman yang berulang dalam periode waktu. Yang kedua, terdapat tren naik atau turun dalam data. Yang ketiga, model Arima biasa tidak cukup untuk menangkap pola dalam data. Nah, di mana Sarima ini bisa digunakan? Sarima ini bisa digunakan dalam software seperti RStudio, Minitab, SPSS, Fuse, dan sebagainya. Nah, di sini bagaimana cara kita menganalisis Sarima? Yang pertama itu kita preparing data dan cleansing datanya dulu. Apakah datanya telah stasioner atau belum? Yang kedua, baru kita bisa menentukan model tentatif. Seperti biasa, tentukan model tentatif dari diagram koreogram dari ACF dan PACF-nya. Terus yang ketiga, pemilihan model terbaik. Yang keempat, uji autokorelasi. Dan yang terakhir itu peramalan. Oke, kita langsung saja demonstrasi. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan menggunakan aplikasi RStudio. Seperti biasa, masukin datanya dulu di import dataset from Excel. Masukin datanya yang belum ke download data. Ini aku pakai data invasi dari tahun 2014 sampai 2019. Nah, kita ganti namanya jadi invasi. Invasi. Oke, import. Seperti biasa di RStudio itu nggak bisa pakai data time. Jadi kita hapus dulu data time-nya, jadi inflasi sama dengan inflasi buka kurung kurawal koma C buka kurung min 1 tutup kurung kurawal di blok dan di run. Itu datanya hilang. Udah itu kita lanjut, kita masukin datanya itu ke time series inflasi sama dengan PS buka kurung inflasi koma start sama dengan C buka kurung 2014 koma 1 tutup kurung koma frekuensi sama dengan 12. Udah itu di run, kita bakal lihat apakah udah benar, udah masuk inflasi rendah, udah masuk, udah benar. Sekarang kita bakal lihat grafiknya apakah dia stasioner atau enggak. Yang pertama, load inflasi koma min main maksudnya main sama dengan buka tanda dua petik, kasih namanya aku inflasi aja, inflasi gini ya. Udah itu di blok. Oh, ini salah, maaf, inflasi. Nah,
Run, datanya kelihatan ya. Nah, dia mengalami naik turun secara polanya itu berulang dalam waktu jangka pendek ya. Berarti data ini mengalami data musiman, termasuk data time sharing dengan grafik mengalami musiman. Udah itu kita akan melakukan eh uji stasioner dengan cara formalnya kita ADF tes. Tapi sebelum itu ke package juga apakah kita udah. Nah, Dev ini ada di sini ya. Jadi teman-teman kalau belum download yang ATSA ini bisa di-download dulu, diinstal. Nah, kalau udah nanti jangan lupa dicentangin biar fungsinya muncul. Masukin datanya inflasi. Oke, dari turun. Kelihatan ya. Di sini datanya, berarti datanya ini level ya. Karena dari P value-nya dia nggak ada yang di atas 0,05. Ya kan? Semuanya 0,01. Berarti data kita termasuk data level. Karena data kita data level, langsung aja kita cari model kuantitatifnya untuk Arima dan Sarima ini. Berarti kita bisa melihat dari diagram ACF dan PACF-nya. Karena kita bakal nampilin plot, ini kan plotnya satu, kita bakal nampilin plotnya dua. Jadi kita ubah dulu plotnya. Mflow sama dengan C buka kurung 2,1. Karena kita akan jadi dua baris. Udah itu, jangan lupa kita ke stata. Apakah udah? Oh, udah ya. Udah dicentang yang ACF. ACF buka kurung. Bentar. ACF buka kurung. Inflasi. Terkurung. Eh, koma dulu. Like-nya kita masukin sama dengan 48. Nah, ACF, PACF ya. Terus PACF-nya biar gampang ini copy aja. Dan itu paste, tinggal tambahin P. Udah itu kita blok dan kita run. Nah, kelihatan ya ini teman-teman. Dia, oh, ACF-nya ini ada di 4. Dan, salah-salah maksudnya, untuk koreogram ACF-nya ini dia ada di 4 leg-nya. Dan untuk PACF ini leg-nya ada di 2. Dan untuk integratednya itu ada di 0 karena kita tidak melakukan diferensiasi. Jadi kalau misalnya data teman-teman tadi waktu di tes ini formal itu masih ada yang di atas 0,05, berarti teman-teman bisa melakukan diferensiasi. Karena data kita nggak ada, jadi tadi integratednya itu 0. Jadi untuk arimanya itu eh, PACF itu untuk AR dan ACF itu untuk MA. Berarti 2,0,4. Jadi diingat-ingat ya. Nah, untuk ACF ini kan mengalami lag ya di angka 1, berarti dia mengalami lag musiman. Tapi untuk 2, 3-nya dan 4 udah nggak ada, udah di bawah garis rata-rata. Dan untuk PACF-nya nggak ada ya, nggak ada yang di lagnya nggak ada. Sama ACF itu untuk MA, berarti untuk SMA-nya itu ada di leg 1. Jadi untuk sarimanya itu sarima berarti 0,0,1. Nah, untuk RStudio ini dia ada fitur auto, namanya auto arima. Jadi dia bakal menentukan model tentatif menurut dia. Jadi udah ada sama kayak Evius. Jadi dia ada itunya apa namanya, ada eh, s- ya ada package khusus untuk menentukan model tentatif. Caranya
Kita tulis auto titik A5. Nah, yang ini. Terus kita masukin datanya inflasi, koma, range, sama dengan true. Huruf besar semua. Udah itu kita bismillah semua benar. Nah, teman-teman bisa ngeliat ya. Dia langsung ngasih model arimanya. Nah, dari yang seasonal sama yang non seasonalnya juga dikasih sama dia. Dan didapat dari semua model ini yaitu model terbaiknya menurut RStudio ini. Tapi teman-teman bisa cari juga secara manual. Kalau teman-teman pengen cari secara manual, teman-teman pencet forecast. Nanti yang ini, yang Arima ini. Caranya itu lumayan panjang ya, Arima. Nah, kita masukin datanya inflasi, koma, order, sama dengan C, buka kurung. Nah, misalnya kita coba yang terbaik dari ini ya, dari RStudionya. Copy ini untuk data non seasonalnya. Selanjutnya kita bakal nambahin yang seasonal. List, buka kurung, order, sama dengan C, buka kurung lagi. Kita masukin ininya. Ctrl V. Eh, ini belum Ctrl V. Nah, ini kita hapus tuh. Iya, seperti ini. Udah itu koma periodnya jangan lupa dimasukin sama dengan 12. Baru kita masukin include titik min sama dengan terus kita kasih tutup. Nah, kalau udah di maaf kita blok terus kita run, dia udah masuk belum ya? Oh, udah masuk. Nih, kelihatan kan? Nah, sama ya 6,931. Coba kita buat ini jadi model 1 ya. Kita kasih nama model 1 sama dengan kita blok ulang lagi. Nah, dah model 1. Udah itu misal kita coba pakai model 2. Misalnya copy, Ctrl V. Nah, tadi kan ACF itu untuk MA-nya ya, SMA-nya. Tadi ada di 1. Kita misalnya coba ini 2, ini 4, misalnya ini 0 ya. 0, ini 1. Udah itu kita masukin dulu. Baru kalau misalnya kita pengen tahu, kita masukin aja summary. Terus tulis modelnya, misalnya model 2. 73 ya. Dan ini nilainya masih gede. Karena kan kalau model terbaik itu diambil dari yang AIC-nya paling kecil. 69. Oke, berarti kita udah menemukan model yang terbaik itu model 1. Seperti yang telah dihitung oleh RStudio. Selanjutnya kita bakal uji white noise-nya. Kita pakai TS, dia. Terus kita masukin model terbaik dari model 1.
Kitaran. Nah, ini kelihatan ya. Kita gedein. Untuk p-value-nya dia bagus ya. Karena gak di bawah. Karena nilai yang bagus itu di atas 0,05. 0,05 itu di sini. Karena dia masih di atas berarti nilainya masih bagus. Udah itu kita akan melakukan forecasting. Ah, ya jangan lupa kita ke package dulu. Udah, oh udah. Udah, nanti pakainya forecasting. Tulis aja forecast. Forecast. Yang ini. Terus masukin model tadi, model satu ya, yang terbaik, koma. H sama dengan misalnya, berapa ya? Misalnya ini 12. Jangan deh. Misalnya kita 6 dulu. Berarti kita bakal meramal 6 bulan ke depan. Setelah dari 2000, berarti 2020 M1 sampai 2020 M6. Udah itu kitaran. Ini ya nilainya, point forecast-nya. Dan ini kalau misalnya low 80, ini misalnya high 80. Kalau misalnya nilainya dia low 95, dan ini misalnya high 95. Udah itu, coba kita bikin plot. Plot dari ini, forecastingnya ini, copy, masukin aja ke ini. Nah, udah itu kita, nah, ini bisa dikelihatan ya grafiknya. Jadi mungkin sekian dari aku. Kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.